Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadzal barnamij al mubarak insyaallah taala wa fi hadhihi lailah al mubarakah. Naam. Hadhihi yakni fil maudu manhajul bahas fil Islam wa aidan fil alam yakni amatan. Pertama, terima kasih, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh peserta dari program atau metode penelitian ya dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada satu perjuangan saya, ada Ibu Dr. Nani Nur Hasana. Terima kasih kita bisa diskusi bersama. Kemudian juga sebelumnya ada alumni dulu, ada Ibu Ida Aisyah. Terima kasih sudah bergabung, kemudian juga mahasiswa dari mulai ada semester 3. Terima kasih Pak Hendrawan, kemudian ada Pak Ajat Sudrajat, kemudian ada Ibu Yusmia Saifira, ada Dian Nasrullah, ada Hawaria, ada Muhammad Izzul Hadi MZ, ada yang semester baru juga, ada Pak Syukur Selamat, ada Pak Muhammad Diaul Haq, kemudian Pak Muhammad Isnaini, ada Ibu Farida, terima kasih, ada Takhim atau Tahkim ini ya. Terima kasih juga ada Muhammad Faisal, ada Aji Mustafa semester 1, terima kasih, ada M Malik juga, terima kasih. Ada juga Rizdanul Kolbi, ada generasi muda kita dari Garut, terima kasih Gozi, dan juga mahasiswa kita juga Muhammad Riyad. Baik, hari ini saya akan diskusi bersama terkait dengan mata kuliah saya, yaitu metode penelitian ekonomi syariah ya. Seperti tadi saya sebutkan, metode atau cara yang akan kita gunakan di sini ya akan digunakan dalam kesempatan hari ini adalah pertemuan pertama adalah terkait dengan bagaimana kita itu bisa ya memahami apa itu metode penelitian. Ya, kita awali dengan apa yang disebut dengan takrif atau pengertian antara metode dan metodologi. Kemudian yang kedua terkait dengan ruang lingkup ya. Kemudian ketiga terkait juga dengan pemikiran mendasar tentang metode penelitian itu sendiri, kemudian juga karakter dari metode ilmiah ya, bagaimana syarat-syarat itu syarat-syarat suatu pengetahuan, suatu ilmu itu dianggap sebagai ilmiah, kemudian juga objek dari metode penelitian khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah, serta urgensi ahamiyah hadzal maudu.
Oke ya, karena saya sengaja tidak membuat slide gitu ya. Slide saya sebenarnya cukup banyak, tapi saya ingin melihat langsung juga. Ini nanti mungkin kalau dunia metaverse sudah muncul, nanti selalu akan diadakan Stadium General di Unisba sana. Ini sebenarnya kita itu sudah berkumpul dalam satu ruangan gitu ya. Kemudian kita akan mendiskusikan terkait dengan metode penelitian ekonomi syariah gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Kita akan diskusi bersama. Terima kasih untuk Pak Agus Khalilullah, kemudian juga ada Ustadz Dahlan Karim Jari Jironi. Terima kasih, syafakallah, syifaan ajilan. Mudah-mudahan udah sehat ya. Udah Semuanya malam nggak terima boleh. kasih. Dan yang lain juga terima kasih sudah 22 sudah banyak nih, nanti saya tanya juga akan bingung gitu ya. Tapi mohon yang memang malam ini siap untuk belajar boleh on kameranya. Terima kasih untuk Pak Agus Khalilullah. Saya nanti banyak tanya ke Pak Agus juga, Pak Herdi juga silakan boleh di on kameranya. Pak Ajat juga boleh. Pak Ajat agak gelap dikit berarti harus beli lampu yang kayak gini nih, jadi biar terang gitu ya. Terima kasih Pak Rijal Tamami juga di Cimanglit gitu ya. Pak Syukur juga nanti boleh di on juga. Kalau yang akhwat boleh juga kalau mau, kalau enggak juga tidak apa-apa. Karena nanti saya akan banyak bertanya nih, Pak Agus, Pak Herdi, Pak Ajat, Pak Rijal, Pak Syukur, dan yang lainnya. Gosi juga boleh di on juga, yang lain Malik kalau ada waktu juga boleh di on juga. Oke, ya kita awali dengan mata kuliah kita ini adalah metode penelitian ekonomi syariah ya. Jadi mata kuliah kita adalah metode penelitian ekonomi syariah ya. Ada minimal itu 4 istilah. Yang pertama adalah metode, kemudian yang kedua adalah metodologi, kemudian yang ketiga adalah ekonomi, dan yang keempat adalah syariah. Nah, gitu ya. Jadi ini bukan mendengarkan, tapi saya mau tanya satu-satu nih, gitu ya. Tanya satu-satu, dan saya rasa tidak bukan tempat juga untuk malu untuk ketika ditanya gitu ya. Biasanya kan kadang kita akan menjawab. Oke, kayaknya yang udah senyum duluan Pak Rijal Tamami nih. Oke, Pak Rijal Tamami boleh on kameranya. Jadi kita pertama bicara tentang metode Yun, penelitian ekonomi Yun, syariah. Kita awali dengan Yun, pengertian atau takrif dari metode dan metodologi. Oke, nah saya tanya ke Pak Yun, Rijal nih, yang Yun, dipahami oleh Pak Rijal terkait dengan metode itu Yun, apa sih? Silakan. Yun. Metode itu apa? Metode itu cara Metode itu untuk cara. Dari menyelesaikan bahasa apa nih metode ini? dari bahasa metode. Bahasa Inggris atau bahasa Metode ya. Yunani ya, pakai Metode itu itu. berarti dari bahasa Inggris gitu ya. Sebelum bahasa Inggris mungkin ada bahasa sebelumnya? Bahasa Yunani. Bahasa Metode. Yunani, yaitu ada kata-kata Metode. meta dan hodos gitu ya. Ada meta, Ada cara, dan ya. hodos itu dia tahapan juga. Jadi metode ya bisa dipahami sebagai cara. Nah, di situ saya pindah ke Pak siapa nih yang sudah ada kelihatan nih, Pak Ajat nih kayaknya nih, kacamatanya udah kelihatan. Tadi ada metode, metode itu adalah cara. Sekarang kita sebut dengan metode ilmiah. Pak Ajat boleh jelaskan apa itu metode ilmiah? Oke, bisa terdengar atau Pak Syukur Selamat dulu boleh juga? Pak Syukur Selamat boleh menjawab, apa itu metode ilmiah? Silakan. Oke, saya akan coba ya. Metode ilmiah itu adalah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan
Oke, terima kasih Pak Syukur, Secara nanti yang berikutnya sistematis. berarti. Ya, ini Ya, suaranya agak kurang keras. Jadi tadi ketika bicara tentang metode dari meta dan hodos, cara ya, tahapan-tahapan, kemudian disebut dengan metode ilmiah adalah tata cara ya, seperangkat aturan, seperangkat cara yang digunakan dalam bidang ilmiah. Ilmiah itu berarti bahasa Arab, ilmu gitu ya. Nah, ilmu saya mau nanya ke Pak Syukur nih. Dalam Islam itu ada namanya ilmu, al-ilmu wal ma'rifah. Ada juga ma'rifah. Dalam bahasa Inggris itu ada dua, ya. Dalam bahasa Inggris itu ada pertama adalah knowledge, yang kedua itu adalah science. Nah, what difference between knowledge and science? Mal farq bainal ma'rifah au al-ma'arif wal ilm. Tapi kayaknya Ustadz Diaul Haq nih kayaknya nih, gantian dulu nih. Pak, ini mau jawab dulu. Pak Syukur mau jawab, silahkan. boleh. Apa beda, Ya, kalau nggak bahasa Indonesianya boleh. Apa bedanya antara ilmu dengan pengetahuan? ya. Kalau knowledge adalah ilmu ya, ilmu pengetahuan knowledge. Mhm, Saja ilmu pengetahuan knowledge ilmu. mhm. Kalau bedanya ya, Ya, bedanya. bedanya ilmu dengan ilmu pengetahuan, ilmu adalah sesuatu yang dipelajari tanpa metodologi. Mhm, Sedangkan kalau ilmu pengetahuan dia dengan metode atau cara-cara atau rumus-rumus mhm. yang melengkapi ilmu pengetahuan itu. Oke, berarti bedanya apa antara ilmu dengan pengetahuan? Beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau ilmu pengetahuan lebih luas Enggak, beda antara ilmu dengan pengetahuan. ilmu. Kan ada dua kata yang berbeda, ilmu dengan pengetahuan. Walaupun dalam bahasa Indonesia itu jadi ilmu pengetahuan. Pengetahuan didapat secara alami. Kalau Kalau ilmu, ilmu didapat harus mempelajari. oke, ya sudah hampir benar tuh, udah 90 tuh saya nilai Pak Syukur nih. Sekarang kita pindah ke Pak Ustadz Muhammad Diaul Haq nih. Soal yakni mal farq bainal ma'rifah wal ilm. Silahkan. Bedanya apa sih antara ya tadi ilmu dengan pengetahuan dalam bahasa Arab, boleh silahkan. Aduh, saya kebetulan pakai bahasa Indonesia aja ya. Oh ya, Pada kan alumni di Pakistan katanya gitu. as I told you that. Ini Oke, sebenarnya gak apa-apa, silahkan. Ya, silahkan. Apa sih bedanya ilmu sama pengetahuan? ini based on humble ini aja ya. Mhm, Pemikiran saya pribadi ya, dokter. mhm. Kalau ilmu itu kita based on research. Kalau pengetahuan itu based on reading, bisa dari pengalaman. We get something new gitu, that become pengetahuan. Gitu. Kalau ilmu itu harus belajar, Oh, research. oke, berarti dia tingkatannya lebih tinggi ilmu daripada pengetahuan ya? Betul. Oke, terima Menurut kasih, saya. cukup. Kita ke Pak Muhammad Malik nih. Mungkin bisa menjawab tentang beda antara ilmu dengan pengetahuan. Silakan. Ya, ilmu tadi ya. Saya Mhm, juga baca di chat itu kayaknya hampir sama juga ya. Jadi ilmu mhm, memang suatu hal yang sudah teruji kebenarannya dan mhm, memang apa namanya ya, dia sistematis ya, ada metodenya. Nah, kalau mhm, pengetahuan sendiri memang eh, dia yang apa ya, informasi atau data yang memang belum teruji gitu. Tapi kita hanya tahu dan itu harus dibuktikan dahulu gitu. Kalau ilmu tadi pengetahuan yang memang udah dibuktikan, jadilah ilmu seperti itu. Oke, terima kasih. Yang lain nanti gantian ya. Baik, jadi ketika bicara tentang metode penelitian ilmiah, berarti bicara tentang tata cara dalam memperoleh ya ilmu pengetahuan. Nah, memperoleh ilmu. Jadi bukan hanya pengetahuan, karena pengetahuan itu adalah informasi yang diperoleh dari panca indera tanpa memerlukan adanya tahapan-tahapan ilmu itu sendiri ya. Sementara ilmu atau science itu pengetahuan yang kemudian dia dibuktikan, dia diteliti, diriset melalui tahapan-tahapan sehingga mencapai kepada level teori.
teori ini kemudian diujikan kembali, ya diuji kembali, dicari kebenarannya dan ternyata kemudian ketika benar secara terus-menerus menjadi sebuah ilmu. Nah, itulah al-ilm atau science atau dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu pengetahuan. Sehingga yang kita bahas di sini adalah metode ilmiah, artinya tata cara dalam memperoleh ilmu. Ilmu pengetahuan bolehlah. Oke, ilmu. Oke, yang berikutnya. Sekarang kita tahu ada dua istilah tadi, ada metode dan metodologi. Wah, di sini ada Pak Adi Sudarma juga nih. Nanti saya boleh tanya, ada Pak Aziz juga. Ada dua istilah nih yang sering salah orang memahaminya antara metode dengan metodologi. Oke, saya mau tanya ke Pak Rizal. Tamami mau menjawab, silahkan. Apa sih bedanya antara metode dengan metodologi? Sebelum dijawab, begini, ketika seseorang itu bertanya tentang apa perbedaan, what difference, malfark gitu ya, jawabannya itu bukan definisi. Kalau jawabannya definisi itu dia jaka sembung pergi umroh gitu ya, nggak nyambung broh katanya gitu ya. Jadi ketika ditanya apa perbedaan, jawabnya bukan A adalah ini, B adalah ini. Itu dulu bukan jawaban, ya. Dia hanya memberikan karakter dari masing-masing dua istilah itu. Oke, Pak Rijal silahkan. Apa bedanya antara metode dengan metodologi? Silahkan. Kalau metode itu bisa umum gitu ya. Umum apanya? Jadi ya umum misalkan. Kosna balikan deui mah Mang Aci balikan deui. Acan gitu ya. Ya bisa dalam segala hal gitu ya. Oke, kalau Metode metodologi? memasak misalkan ya, atau metode mengoperasikan pesawat atau apa gitu ya. Tapi kalau udah logos, udah ada logos ya, metodologi, berarti itu serangkaian cara yang memang sudah ada suatu step by step yang ditentukan gitu. Seperti metodologi penelitian itu ya. Berarti itu kan sudah ada step by step tata cara penelitian itu sendiri. Tidak kalau metode kan orang bisa berimprovisasi bagaimana saja gitu. Yang jelas tujuannya tercapai dengan cara tertentu, kayak itu metode yang dia gunakan. Tapi kalau sudah metodologi, berarti sudah ada panduan dan serangkaian tata cara yang memang sudah baku untuk dilaksanakan. Seperti itu. Oke, ya, tapi ternyata sebenarnya metode sendiri itu adalah seperangkat tahapan dalam membuktikan sesuatu itu ilmiah. Nah, berarti jawabannya nanti boleh saya tanyakan ke Pak Muhammad Riyad nih. Pak Riyad, kira-kira apa bedanya antara metode dengan metodologi? Silahkan. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, sinyalis saya jelek. Nggak apa-apa, tadi tenang keluar aja. masuk ya gitu. Kalau metodologi itu lebih kepada khusus ya Pak ya, lebih kepada khusus. Jadi ketika sudah berkait dengan metodologi berarti ada tata dan aturan gitu kaidahnya gitu ya. Nah kalau metode itu lebih udah general gitu. General di sini artinya tidak ada kekhususan tersendiri gitu. Kalau menurut saya ya kurang lebihnya ya mohon maaf gitu. Ya, oke, dimaafkan, tenang aja gitu ya. Oke, jangan hanya ditunjuk, saya juga ingin ada siapa kira-kira yang mau menjawab nih tentang apa beda antara metode dengan metodologi. Pak Ajat mau jawab, silahkan. Baik, mungkin gini ya, kalau metode itu adalah prosedur, teknik atau langkah untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Sedangkan kalau metodologi itu adalah prosedur ilmiahnya yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, model, teori, termasuk metode itu sendiri. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab kira-kira yang lain? Ada yang mau memberikan pendapatnya tentang beda antara metode dengan metodologi? Ada yang mau jawab?
Bedanya apa? Karena nanti kadang ditulis di buku itu, kadang buku metode penelitian, ada buku metodologi penelitian. Nah, mata kuliah kita sebenarnya juga adalah metodologi penelitian ekonomi syariah. Jadi kita menggunakan metodologi. Ada yang menjawab nggak? Oke, saya ada yang bisa ditanya nggak ya di sini ya, Pak? Oh, ada Gozi, boleh menjawab nggak kira-kira? Atau Pak? Ya, Gozi silahkan menjawab boleh. Apa beda antara metode dengan metodologi? Silahkan. Ya, silahkan Gozi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Dear respected Honorable Sheikh Dr. Abdurrahman Wisnu, how are you today? Good evening. Okay, please explain to us about the difference between method and methodology, please. Sinyalnya jelek. Okay. I'm going to answer the question, but I want to explain not about methodology in the field of research, but I want to Okay, you can close your camera. Iya. Oke. Ya ini nanti kalau kita nutup mic nanti dikira ini nggak demokratis gitu ya. Close mic gitu. Knowledge or knowledge and Oh, ngilang kayaknya nih. Oke, terima kasih. Jadi sederhana saja sebenarnya beda antara metode dengan metodologi itu hanya di kata-kata loginya. Ya, logi itu adalah logos, ya, sosiologi, antropologi, biologi, ya, biologi, ya, semuanya menggunakan istilah logos, ya. Logos itu berarti adalah ilmu gitu ya. Berarti metodologi adalah ilmu tentang metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Sementara metodenya adalah tata cara dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Oke, mudah-mudahan clear antara metode dengan metodologi. Kalau metode adalah seperangkat aturan atau seperangkat tahapan ya yang sudah ditentukan untuk memperoleh sebuah kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kebenaran ini tentu saja nanti sifatnya itu dia dinamis dan sifatnya dia juga terbuka gitu ya. Nah, sementara metodologi adalah ilmu yang membahas tentang tata cara, tentang aturan-aturan, tahapan-tahapan dalam mempelajari, dalam mencari kebenaran dari ilmu pengetahuan. Oke, jadi metodologi ilmunya, metode itu caranya. Misalnya saya kasih analogi itu misalnya itu metode atau cara ya tadi disebutkan mengoperasikan pesawat terbang. Ya, tapi kemudian ada metodologinya, ada ilmu yang digunakan untuk metodologi itu sehingga nanti metode itu adalah biasanya metode itu satu yang dipilih sementara metodologi itu adalah berbagai metode yang kita pelajari sehingga mata kuliah kita adalah metodologi bukan metode. Kalau metode dia biasanya hanya satu, bukan biasanya metode penelitian. Berarti dia akan digunakan hanya satu saja. Kalau banyak berarti metode penelitian.
Nah, gitu ya. Metode, tata caranya, metodologi adalah ilmu ya tentang metode itu sendiri. Nah, nanti bisa banyak dipelajari insya Allah besok di epistemologi ya tentang apa itu kebenaran, apa itu ilmu, apa itu standar dan juga sumber dari kebenaran. Oke, itu yang pertama kita sudah belajar tentang metode dan metodologi. Nanti dalam bahasa Arab biasa menggunakan kata-kata manhajul bahas ya, cara, manhaj, metode dalam pembahasan. Nah, walaupun dia seolah itu hanya pembahasan saja, tapi nanti lebih detail lagi sebenarnya. Tapi biasa menggunakan manhajul bahas. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan setelah kita paham tentang metodologi, berikutnya itu adalah tentang basic filosofi atau disebut dengan pemikiran mendasar tentang penelitian itu sendiri. Oke, ini ada diskusi yang menarik yaitu bahasanya kita biar tidak terjebak kadang kata-kata istilah filsafat gitu ya. Kita ganti dengan pemikiran mendasar tentang penelitian. Jadi berbicara tentang kenapa sih dalam ekonomi Islam itu perlu dilakukan penelitian. Oke, saya mau tanya ke kepala sekolah kita nih, Pak Ajat nih, kenapa penelitian itu penting dilakukan? Silakan. Ya sesuatu juga kan mesti diteliti ya. Kalau misalkan tidak diteliti, artinya tidak ada penelitian, otomatis kan pengetahuan itu sendiri tidak apa ya namanya ya, tidak valid. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngobrol hanya sebatas ngobrol, kan kalau misalkan tidak ada dasarnya sama dengan omong kosong. Kayak begitu mungkin. Oke, ya bahasa sederhana seperti itu ya, cukup bagus ya. Saya tanya gantian ke Pak Syukur nih, kenapa sih penting untuk membuat sebuah penelitian ya dalam segala bidang nih, kalau kita mungkin di ekonomi syariah silahkan. Kenapa perlu dibuat penelitian? Kenapa perlu dibuat penelitian? Karena kita ingin mencari kebenaran. Nah, dan kita mencari goals yang pasti dengan metode-metode yang sudah kita miliki, sehingga kita akan ada kepastian di ujung akhirnya itu mendapatkan kebenaran yang nyata. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya kenapa penelitian itu penting gitu ya. Sebenarnya dimasuk juga ke urgensi dari penelitian. Tadi Pak Syukur langsung fokus kepada tujuan ya. Tetapi ada alasan yang lebih mendasar. Kenapa penelitian itu penting? Saya tanya ke yang kelihatan aja di sinilah, Pak Riyad atau Pak Rijal nih, siapa duluan? Kenapa penelitian itu penting? Dalam konteks masyarakat. Silakan Pak Rijal. Karena memang penelitian itu penting untuk mengkonfirmasi sebuah informasi, gagasan atau wacana. Jadi kalau mengkonfirmasi artinya apa? Ya, mengkonfirmasi itu memastikan bahwa suatu wacana atau informasi tersebut benar-benar valid kebenarannya. Oke, berarti informasinya mungkin yang sampai kepada kita ya. Oke, jadi seolah mengkonfirmasi berarti mencari kebenaran sebuah kumpulan, nanti ada datum itu satu, kalau kumpulan datum itu adalah data itu nanti dalam bentuk informasi, kita akan mencari tahu apakah informasi itu valid atau tidak. Oke, ke Pak Muhammad Malik nih. Nah, kira-kira ada nggak apa ya dasar dari Al-Quran terkait dengan tadi nyambung ke Pak Rijal Tamami nih tentang tabayun di surat apa ya tentang tabayun itu ya? Kalau nggak salah di surat Al-Munafikun. Al-Munafikun atau Al-Hujurat ya? Al-Hujurat ya. Al-Hujurat ya. Boleh kira-kira ayatnya bahasa Indonesia kayak gimana? Jika datang kepada kamu suatu apa ya, saya agak lupa. Sebagai suatu informasi, nah, maka harus tabayun dulu gitu. Oke, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Oke,
Terima kasih Malik. Jadi tadi tabayun itu sebenarnya hanya satu bagian kecil, bahkan mungkin ya bisalah dianggap sebagai ilmu, bisa dianggap sebagai satu metode karena kita ingin melihat sebuah informasi itu dia benar atau tidak. Nanti dalam kualitatif dia menggunakan apa? Triangulasi. Benar tidak nih? Ya, bagaimana kalau di ayat tadi berbicara tentang fatabayanu, tabayun. Nah, kita belajar tentang bagaimana metode atau cara tabayun. Nah, ini penting sekali nih ya. Jadi cara tabayunnya itu kita harus rumuskan, kita harus buktikan. Oke, nah berarti tadi ketika ditanya kenapa penelitian itu penting, yang pertama ya, bahwasanya permasalahan di masyarakat itu dia terus berkembang dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Gitu ya. Misalnya pada masa lalu kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih pola bisnisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian juga bagaimana pengelolaan misalnya wakafnya Utsman bin Affan pada masa waktu dulu itu, kita nggak bisa memperoleh hanya dari satu buku saja. Kita harus mencari dari berbagai literatur yang ada. Bahkan misalnya kita masih penasaran dengan kisahnya siapa, Umar bin Abdul Aziz, ya, di mana pada masanya itu satu riwayat menyatakan tidak ada orang yang mau menerima zakat. Ya, jadi ketika ada petugas zakat itu ingin membagikan uang zakat, ternyata tidak ada satu orang pun yang menerimanya. Ya, nah ini kan perlu kita lihat, kita riset. Apakah memang karena pada masanya Umar bin Abdul Aziz itu mereka kaya, gitu ya, kaya dan tidak memerlukan uang, atau mungkin bukan kaya harta tapi lebih kepada kaya hati, ya, di mana harta itu sudah cukup, artinya itu secukupnya, tidak perlu mengambil harta zakat, sehingga mereka punya sifat mungkin dari mulai qanaah, kemudian juga sifat isar juga, sehingga mereka tidak menerima uang zakat. Jadi secukupnya saja, atau mungkin benar-benar kaya, kan perlu ada risetnya. Nah, termasuk juga kajian dalam misalnya sejarah peradaban Islam, kenapa misalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Wah, ini saya tanya ke siapa ya? Yang kelihatan siapa? Pak Jayadi boleh jawab kan nih? Boleh open ini atau Ustadz Aziz gitu ya? Biar gantian, gitu ya. Jadi atau Pak Mahmudin boleh juga untuk menjawab nanti. Jadi kita akan meriset, kita akan melihat sebenarnya kenapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ada yang mau jawab? Tidak saya tunjuk, silakan. Kenapa Khalifah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Kenapa nih kira-kira? Berdasarkan ya risetnya itu mungkin baca dari referensi dan sebagainya. Ada yang mau jawab? Silahkan. Boleh open mic-nya. Ya mungkin ini karena ini agak-agak susah nih kalau saya tunjuk nanti agak-agak kurang enak juga. Muhammad Riyad kira-kira gimana nih jawabannya nih ketika ditanya kenapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Atau Pak Syukur dulu yang sudah open mic? Nanti dulu. Yang lain dulu. Yang lain dulu, Pak Ajat nih kayaknya nih mau menjawab nih. Kira-kira gimana Pak Ajat nih? Berarti perlu adanya riset gitu ya. Pak Riyad mau jawab, silakan. Oke, mohon izin Pak dosen. Sepengetahuan saya ya, ketika Rasul wafat itu kan Muslim itu terbagi ya. Betul. Muslim itu terbagi, ada yang masih mempercayai Islam dan ada yang ragu atau tidak mempercayai gitu. Salah satunya dengan tidak membayar zakat. Betul. Jadi Sayyidina Abu Bakar tersebut memerangi tidak membayar zakat itu lebih kepada sebenarnya berislam itu percaya enggak gitu terhadap rukun Islam tersebut gitu. Itu yang pertama mungkin secara pengetahuan gitu ya. Tapi kalau secara riset saya kayaknya walau alam bimurodi lah seperti itu. Masya Allah.
Ya, terima Makasih kasih. Pak dosen. Ya, oke, nanti kalau yang ada mau menjawab atau menyela saya itu nggak apa-apa, karena ini saya pengennya diskusi, jadi jangan hanya dari saya saja, jangan juga hanya ditunjuk saja. Oke, dari beberapa literatur yang saya baca, bahwasanya kenapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, jawabannya sebenarnya simpel. Karena menunaikan zakat itu adalah tanda dari keimanan seseorang. Ya, sehingga ketika seseorang itu dia menolak zakat, menolak untuk menunaikan zakat, itu sebenarnya adalah simbol dari ya kekufuran hatinya. Jadi sebenarnya bukan menolak zakat, sebenarnya dia lebih kepada menolak Islam, gitu ya. Islamnya itu yang mereka tolak itu. Kenapa? Ngapain saya bayar zakat? Nabi sudah wafat, kemudian kita kan udah nggak terikat lagi, sehingga ya mereka menolak zakat itu karena mereka memang sudah yang intinya, yang basicnya, yang asasnya adalah karena mereka menolak Islam, sehingga kemudian oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi, gitu ya. Jadi konteks zakatnya itu dia sebenarnya hanya bisa dikatakan simbol atau permukaan, sementara yang paling pentingnya itu adalah dari sisi penolakan mereka terhadap Islam. Ya, walaupun tidak bisa dipisahkan antara zakat sebagai arkan, gitu ya, sebagai rukun, kemudian asasnya, pondasinya adalah akidah atau kepercayaan. Oke, terima kasih, itu sebagai contoh saja. Kita lanjut ke berikutnya. Tadi bicara tentang urgensi, bahwasanya di masa lalu itu banyak permasalahan yang harus juga kita riset, kita teliti, kita tinjau kembali tentang sebuah kebenarannya. Apalagi nanti kalau kita lihat misalnya nih ya, yang selalu setiap tahun itu dirayakan tentang kebenaran dari tragedi Karbala misalnya. Itu kan harus terus, walaupun sebenarnya udah hatam gitu ya. Sebenarnya sudah selesai gitu, tapi masyarakat kita itu banyak yang belum paham. Nanti berarti dengan pendekatan historical approach, dengan pendekatan sejarah. Ini yang benar yang mana nih? Gitu ya. Nah, itu kan masih banyak terjadi, termasuk juga tadi dari berarti itu adalah Rafidhah gitu ya. Kemudian juga nanti dari munculnya Mu'tazilah, termasuk juga kita bisa membuat satu riset kritik terhadap kemajuan yang oleh umat Islam itu disebut dengan apa? Golden Age gitu ya, dengan masa keemasan Islam, tetapi sejatinya itu adalah justru masa kemunduran nanti dari sisi akidah atau sisi keyakinan, di mana sudah masuk pada masa itu penerjemahan besar-besaran itu memasukkan berbagai ilmu yang berasal dari Yunani, termasuk juga ilmu filsafat itu ya. Tapi yang penting kita fokusnya di risetnya. Ini benar nggak nih masa keemasan, atau justru malah menggunakan perspektif lain, masa kemunduran gitu ya, masa lalu ya, kemudian masa sekarang ya, dan juga masa sekarang berarti apa nih yang sekarang dihadapi oleh umat Islam kita. Misalnya ya, kita mau buat kajian, mau buat riset yang lebih mendalam tentang maslahahnya pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Nah, ya sebenarnya kalau saya beberapa jurnal sudah ada gitu, tapi yang pendekatan maslahah yang betul-betul datanya itu valid itu masih belum gitu ya. Padahal itu adalah bagian dari kebijakan negara yang nanti dalam Islam itu disebut nanti masuk ke dalam ekonomi makro syariah gitu ya, ekonomi makro Islam. Jadi gimana nih gitu ya. Kemudian apalagi yang kita hadapi sekarang, kelangkaan minyak gitu ya, minyak goreng, kemudian juga harga kedelai yang naik dan sebagainya, itu bagian dari ekonomi yang dihadapi di masyarakat itu. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus membuat riset, kenapa kita harus membuat penelitian, karena banyaknya permasalahan di masyarakat, di masa lalu tadi sudah, di masa sekarang, dan juga di masa yang akan datang ya. Sesuatu yang mungkin kalau kita bicara tentang metaverse, bicara tentang NFT, bicara tentang mungkin force yang lainnya, bicara tentang kripto, bicara tentang digital ekonomi, itu mungkin di masa yang akan datang, dan kita harus siapkan dari sekarang gitu ya. Harus membuat sebuah riset bagaimana kesiapan dari misalnya itu umat Islam menghadapi dunia maya ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi riset menjadi sebuah keniscayaan pengembangan dari ilmu pengetahuan. Oke.
Itu yang kedua terkait dengan urgensi dari penelitian, ya, urgensi dari apa yang disebut dengan metode penelitian. Oke, yang berikutnya adalah ini yang menarik, ini masuk ke dalam juga kajian dari ekonomi syariah. Tadi saya katakan di awal, terkadang kajian itu artinya pembahasan tentang ekonomi syariah itu sering sekali kalau saya karena backgroundnya adalah di Islamic law gitu ya, itu sering sekali terjebak kepada fikih, ya, terjebak kepada dimensi legalnya, dimensi hukumnya. Padahal kalau kita bicara tentang ekonomi syariah sebagai satu interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, ya, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, dengan semesta, terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi, ya, nanti berkembang menjadi ilmu manajemen juga, ada akuntansi, ada ilmu bisnis, sekarang ke digital ekonomi. Nah, semuanya itu justru menjadi hal yang penting sekali untuk kita riset gitu ya, untuk kita sebuah penelitian. Oke, pertanyaan pertama dari saya terkait dengan objek dari metodologi penelitian yang kita pelajari ini adalah terkait dengan ekonomi syariah. Nah, ekonomi nanti juga ada bisnis syariah. Oke, saya mau tanya dulu ke siapa ya yang masih on, siapa ini ya? Yang mau ditanya siapa nih? Pak Syukur bolehlah gitu ya, gantian Pak Syukur nih. Nah, apa sih bedanya antara ekonomi dengan bisnis? Silahkan. Apa bedanya antara ekonomi dan bisnis? Bedanya apa tuh? Kira-kira apa bedanya ya? Karena kita itu di Magister Ekonomi Syariah, ya, bukan Magister Bisnis Syariah. Nah, kira-kira apa nih? Pak Muhammad Yaullah boleh menjawab? Beda antara iktisad dengan tijarah. Bedanya apa nih kira-kira nih? Ekonomi dan bisnis itu bedanya apa ya? Economics and business. Bedanya apa tuh? Ya. Saya mau dengar yang lain dulu, Pak. Gitu. Ya udah. Gak apa-apa aja kok, jawab gak kira-kira nih? Oke, saya coba jawab aja ya. Iyalah, harus jawab lah gitu. Kalau misalkan salah juga jangan disalahin. Enggak, justru namanya kita belajar ya harus inilah bareng-bareng. Silakan. Kalau ekonomi sama bisnis ya? Kalau ekonomi adalah hukum besar yang menurut yang masyarakat bekerja, bagaimana mereka dapat memberi kita hasil yang buruk atau hasil yang baik. Sedangkan kalau misalkan bisnis adalah tentang apa yang akan membuat sesuatu dan layak. Begitu mungkin. Oke, terima kasih. Ini yang lain juga banyak sebenarnya. Saya boleh tanya juga, nanti kita undang juga ada Ibu Ida Aisyah, kalau bisa menjawab boleh juga. Ada Pak Herdi juga nih, kalau tidak sedang sibuk, kita bisa diskusi terkait dengan beda antara ekonomi dengan bisnis. Pak Syukur mau jawab? Ya, kalau bisnis itu adalah melakukan suatu ekonomi. Nah, ekonomi sendiri itu adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan usaha-usaha mendapatkan barang-barang dan jasa. Nah, kalau bisnisnya itu adalah terjadi transaksi. Transaksi di situ. Jadi di ekonomi juga ada transaksi juga sih. Oke, nggak apa-apa. Ini Muhammad Malik nih, boleh jawab nih. Beda antara ekonomi dengan bisnis apa nih kira-kira nih? Kalau ekonomi kan Ustaz ya, jadi dia ibaratnya induknya. Jadi dalamnya itu dia ada bisnis, ada akuntansi, segala macam. Sedangkan bisnis itu adalah cabang dari ekonomi itu sendiri gitu, Ustaz. Oke, bolehlah gitu ya. Yang lain nanti mau menambahkan boleh, silakan di saya. Jadi ketika bicara tentang dua istilah yang berbeda gitu ya. Pertama memang bolehlah berangkatnya itu dari pengertian. Nah, saya bawa ini sangat mendasar memang tapi penting ya. Ketika bicara tentang ekonomi berarti bicara tentang oikos dan nomos gitu ya. Jadi apa itu oikos nomos? Yaitu pengelolaan keuangan keluarga.
Jadi manajemen keluarga sebenarnya itu ya, khususnya nanti di bidang uang, keuangan. Tapi kemudian ekonomi ini menjadi satu ilmu ya, yang terkait dengan bagaimana pengoptimalan sumber daya alam yang terbatas untuk keinginan yang tidak terbatas. Bagaimana memaksimalkan sumber daya alam yang terbatas. Nah, ada pertanyaan lagi juga nih, belum ke situ tapi nanti dulu ya. Jadi ekonomi itu lebih kepada aktivitas manusia dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. Ya. Nah, dalam Islam nanti ada iqtisad ya, yang artinya itu adalah balance atau seimbang. Nah, kita terjebak kepada perspektifnya Islam dengan perspektifnya ilmu ekonomi. Teman-teman kalau yang ngajar di ilmu ekonomi dia akan merasa ini Islam itu di mana sih? Apa cuma norma doang? Apa cuma etika saja? Nah, ini sebenarnya kita bisa kaji lebih mendalam nih tentang ekonomi itu sendiri ya. Oke, tadi karena pertanyaannya adalah beda antara ekonomi dengan bisnis. Kalau ekonomi adalah aktivitas untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang terbatas untuk keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, kemudian bisnis adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Nah, bedanya di situ. Jadi bisnis itu ya bisnis ya keuntungan gitu. Kalau ekonomi belum tentu untung ya, dalam artian untung uang gitu ya. Kalau untung tadi misalnya kita mengeluarkan zakat itu ekonomi. Ya, ketika kita bersedekah itu ekonomi, ketika kita mungkin mengolah sesuatu ya itu ekonomi gitu ya. Ketika kita mungkin mendistribusikan sesuatu walaupun tidak ada keuntungan itu ekonomi. Ketika kita sekarang pun ya kita sedang melakukan aktivitas ekonomi. Apa itu? Yaitu kita mengonsumsi media, kita bayar pulsa, kita bayar data, kita bayar listrik juga dan lain sebagainya. Kita sedang melakukan aktivitas ekonomi yaitu konsumsi. Kita mungkin ya tidak mendapatkan keuntungan secara real, berarti ini bukan bisnis, tapi ini lebih kepada aktivitas ekonomi. Oke ya. Jadi ekonomi adalah kalau saya lebih memahami sebagai interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan semesta gitu ya, terkait dengan tadi keuangan ya, terkait dengan aktivitas ekonomi itu sendiri. Nah, sementara bisnis adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oke, nah tadi sempat juga nih dalam kaidah ekonomi yang paling penting sekali, ini kayaknya Malik sudah pernah belajar nih, Muhammad Malik nih, terkait dengan tadi saya menyebutkan sumber daya alam terbatas. Nah, menurut Pak Malik nih, sumber daya alam itu terbatas tidak sih? Kalau sumber daya alam kan yang kalau kita biasanya belajar IPA ya, itu kan ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak dapat. Perbaharui, betul. Ya gitu kan. Masalah langka atau tidak kan itu tergantung tadi cara pengelolaan kita lagi. Bagaimana kita bisa mengelola sumber daya yang emang tidak dapat diperbaharui ini, adakah alternatifnya gitu kan. Jadi terbatas atau tidak? Tergantung. Tidak terbatas. Tidak terbatas gitu ya. Pak Riyad, kira-kira nih sumber daya alam itu terbatas atau tidak terbatas? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Terbatas. Kenapa terbatas? Karena di Al-Quran sendiri juga dijelaskan ya, bahwa ya akan rusak ya disebabkan oleh kita, ya berarti yang rusak itu yang habis ya terbatas. Ya, yang rusak kalau di Al-Quran apanya nih? Ya kerusakan alam kan ya. Kerusakan sumber daya alam ya. Kerusakan alam. Berarti jika sesuatu bisa rusak ya berarti terbatas gitu. Berarti yang zuharul fasadu ya. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tapi itu kan berarti karena manusia berarti ya. Ya karena kan memang dalam bahasan ekonomi kan konsumen manusia itu kan konsumen tunggal ya menurut saya. Iya, ya. betul. Selain betul. manusia ya
nggak ada yang menghabiskan gitu. Hewan nggak bisa ngabisin, makan udah selesai langsung ini gitu ya, nggak nambah Iya, gitu ya. kan tentunya hewan yang dipelihara oleh manusia, Pak. Gitu. Kalau Karena hewan hewan yang nggak tidak bisa dipelihara, sendiri belanja untuk beli pakan gitu, Pak. gitu. Kalau di hutan gitu, Iya, Pak. kalau di hutan gitu kan dia tidak diberi makan manusia. Yang saya maksudkan adalah yang bisnis ini, Pak. Ekonomi artinya ada transaksi di ekonomi ini gitu, bukan sumber daya alam yang tidak didefinisikan sebagai ekonomi gitu maksud saya, Pak. Oke, terima kasih. Kesannya memang seperti sepele gitu ya, tapi justru ini bagian dari karakter dalam ekonomi syariah gitu, bahwasanya dalam perspektif ekonomi konvensional, ekonomi atau ilmu ekonomi sekarang yang berkembang, mereka mengatakan bahwasanya sumber daya alam itu terbatas. Ya, sumber daya alam itu terbatas sehingga apa? Mereka akan bekerja sedemikian rupa tadi mengoptimalkan sumber daya alam yang terbatas untuk keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara dalam ekonomi syariah atau dalam ekonomi Islam justru merujuk kepada surat Hud, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Nah, bahwasanya tidaklah binatang melata di bumi ini kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan rizkinya. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bahwasanya tidaklah seseorang itu selesai atau habis jatah rizkinya kecuali dia akan meninggal dunia. Maknanya bahwa seseorang yang meninggal dunia itu sejatinya memang rizkinya itu sudah habis, sudah tidak ada lagi jatah rizkinya. Nah, perspektif ini nanti boleh didiskusikan di mata kuliah ekonomi syariah terkait dengan ketidakterbatasan dari sumber daya alam ya yang ada di bumi ini. Selama manusia itu masih ada umur, dia akan diberikan rizkinya. Jadi rizki itu dia tidak terbatas gitu ya. Nah, sumber daya alam juga misalnya misalnya itu sekarang Timur Tengah sudah mulai kehabisan minyak tanah. Nah, setelah minyak tanah apalagi nih? Ya misalnya minyak bumi ya, minyak tanah. Minyak bumi ini nanti habis, akan diganti energi terbarukan apalagi? Ya ketika mungkin padi itu sudah tidak ada lagi, orang itu akan makan apa? Nah, rizki Allah Subhanahu wa taala bahkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Dulu ketika minyak bumi itu belum ditemukan, siapa yang menyangka di bawah padang pasir itu ada sumur minyak gitu ya, ada persediaan minyak yang sangat banyak. Di Indonesia, di perut bumi Indonesia ini begitu banyak kekayaan gitu yang belum kita eksplorasi. Artinya berapapun banyak manusia di muka bumi ini, dia akan diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia itu ikhtiar atau berusaha. Oke, itu nanti di ilmu ekonomi syariah ya, terkait dengan prinsip yang paling penting bahwasanya sumber daya alam dalam Islam, dalam ekonomi Islam itu dia tidak terbatas karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, rizki Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Batasannya berarti kalau sudah manusia nggak ada, itu baru nanti sudah tidak ada gitu ya. Nanti tidak ada manusia, masih ada hewan, dia pun masih akan diberikan tadi rizkinya. Kita kadang berpikir misalnya ada seekor belalang gitu ya, atau mungkin cicak misalnya, atau mungkin semut gitu ya. Dia ada di satu ruangan yang terkunci, kok dia bisa hidup, dia bisa makan gitu ya. Kadang kalau kita ke kamar mandi kemudian ada belalang atau apa di kantor saya itu biasanya itu, kok dia bisa hidup gitu ya. Atau mungkin kucing juga gitu ya, nggak dikasih makan kok dia bisa hidup, sampai semut gitu ya. Atau mungkin yang kalau di orang umum itu biasanya cicak gitu ya. Cicak yang dia tidak bisa terbang sementara makanannya itu dia terbang, kok bisa makan, kok bisa hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizkinya. Oke, nanti berbicara tentang ekonomi syariah itu akan fokus nanti di mata kuliah ekonomi syariah karena kita perlu mengkaji, tapi tadi karena kita bicara tentang objek ya, objek dalam penelitian dari ekonomi syariah ya. Jadi bahwasanya ekonomi syariah itu dia sangat luas, tidak hanya terjebak kepada teori-teori ekonomi yang ada sekarang ini ya. Bahkan misalnya terkait dengan teori tentang
invisible hand misalnya gitu ya. Oh nanti itu di ekonomi lah ya. Tapi intinya adalah yang dipelajari yang menjadi objek dalam metode penelitian ekonomi syariah itu adalah mencakup aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam ya. Dalam rangka tadi ada unsur juga mengoptimalkan, ada unsur produksinya, ada distribusinya, ada konsumsinya, ada etiknya, ada etikanya, ada dasar-dasar pemikirannya, ada yang terjadi di masa lalu, ada yang terjadi di masa sekarang, ada yang terjadi juga di masa yang akan datang. Sesuatu yang akan datang itu adalah objek dalam penelitian ekonomi. Sehingga ketika ditanya, Pak, saya mau buat tesis nih. Ini kan program studi kita itu kan ekonomi syariah. Berarti tentang apa, Pak? Boleh nggak misalnya saya membuat meneliti tentang efisiensi dari kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya. Atau mungkin tadi tinjauan tentang pemindahan ibu kota ya dari Jakarta ke Kalimantan bisa nggak? Bisa lah karena itu terkait dengan apa? Dengan aktivitas ekonomi ya bahkan di balik itu mungkin nanti kalau kajian lebih mendalam kita akan menemukan sebenarnya kenapa sih apa namanya ibu kota itu harus dipindah gitu ya. Jadi bukan hanya berita-berita, bukan hanya dari satu informasi saja, satu sumber saja, tapi dari berbagai sumber, dari berbagai referensi yang kemudian nanti kita akan cari validitasnya. Ini bener nggak nih referensinya? Jangan-jangan ini hoax dan lain sebagainya. Oke ya, kita sudah bicara tentang objek dari metode penelitian atau metodologi penelitian ekonomi syariah. Kenapa tadi disebut metodologi? Karena untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi itu dia butuh namanya multi approach ya, berbagai pendekatan. Misalnya yang paling gampang ini biasanya kita yang background-nya Ustadz itu ya selalunya ketika bicara tentang ekonomi, udahlah yang paling gampang Quranic economics itu seperti apa sih? Ekonomi Al-Quran itu seperti apa sih? Misalnya yang paling gampang, kok di kisahnya tentang siapa? Nabi Yusuf misalnya, atau kisahnya tentang tentang Ashabul Kahfi misalnya di Nabi Yusuf. Kenapa menggunakan kata-kata dananir, ya, dinar, atau mungkin darohim juga, dirham. Ya, kemudian di kisahnya kisahnya Ashabul Kahfi menggunakan apa? Uangnya itu? Ya, menggunakan apa? Ya, kata-katanya itu ada yang tahu? Di surat Al-Kahfi itu ketika mewakilkan salah satu dari Ashabul Kahfi itu untuk pergi ke kota menggunakan mata uang apa? Ada yang tahu? Sampai lupa gitu ya. Nanti boleh lihat surat Al-Kahfi itu. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya Al-Qur'an itu melihat uang ya, uang. Kenapa? Karena sedang ramai tentang trading dari forex exchange dan juga cryptocurrency ini. Jadi harus dipahami dulu teorinya. Ya. Ada yang Malik sudah buka Al-Qur'annya? Di surah Al-Kahfi setelah wal yatalattaf wala yusyirun nabikum ahada. Itu ya dia menggunakan kata-kata uang di situ. Nah, apakah memang uang itu terjadi pada masanya Ashabul Kahfi atau mungkin penggunaan bahasa yang dipahami mudah oleh pembaca Al-Qur'an di masa turunnya? Malik sudah baca ada? Birizkim, ya, birizkim. Kalian ikum birizkim min walatatof. Boleh dibaca ayatnya coba dari awal? Wa kadzalika ba'atsnahum yatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Terus? Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Fab'atsu ahadakum biwariqikum Oke, itu hadhihi biwariqikum. Ya, dia menggunakan kata-kata aurok atau warokoh. Ya, warokoh itu bisa daun, bisa kertas, bisa juga uang. Nah, banyak sekali yang menerjemahkan kata-kata biwarikikum itu dengan apa? Dengan uang kertas. Kok ada ya warokoh itu di zamannya Ashabul Kahfi?
Nah, ini apa maksudnya nih? Apakah itu juga menjadi syar'u man qablana atau tidak? Ya, kata-kata biwarikikum. Nah, oke, nanti darohim menggunakan kata dananir gitu dan lain sebagainya gitu ya. Itu sebagai contoh saja ekonomi yang berbasis Al-Qur'an. Jadi kalau kita pengen tahu sebenarnya bagaimana sih ekonomi yang diinginkan di dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya ketika bicara membaca surat, apa ya, dalam surat Al-Hasr ayat ke-7 dikatakan, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum," ya, agar harta itu tidak hanya beredar pada pada kalangan, pada golongan orang kaya saja. Ini sangat ekonomi sekali terkait dengan apa, distribusi kekayaan. Kita kaitkan dengan yang sekarang itu kira-kira seperti apa, di mana, kekayaan ya dari rakyat Indonesia itu berkumpul atau terkumpul dalam hanya lebih dari 1% dari orang Indonesia. Jadi ayat ini sangat kontekstual sekali gitu ya. Oke, tadi tentang objek. Jadi bicara tentang Al-Qur'an, bicara tentang hadis, bicara tentang ijma, bicara juga tentang manhajul ijtihad, semuanya itu menjadi bagian dalam objek dari penelitian ekonomi syariah. Oke, sebelum berlanjut ada yang mau bertanya terkait dengan mulai dari pengertian, kemudian urgensi, kemudian objek sebelum kita masuk ke pembahasan tentang metode ilmiah. Silahkan, ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ini tanya jawab bukan ya? Ya, silahkan. Punten, Boleh, maaf. boleh tanya. Ya, terima kasih waktunya. Saya izin bertanya, meneliti itu sebaiknya hanya funding to new knowledge atau menemukan sesuatu pengetahuan yang baru, atau justru kita harus mampu produce knowledge atau menciptakan pengetahuan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Satu-satu dulu aja. Satu-satu dulu aja biar nggak lupa. Saya suka lupa biasanya. Ya, silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi ini kan tadi saya katakan kita tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Tadi saya potong karena saya biasanya kalau dua itu kadang yang pertama masih ingat, yang kedua malah jadi lupa gitu. Oke, pertama di sini. Jadi apakah tujuan penelitian kita hanya mendeskripsikan gitu ya, menghasilkan satu knowledge, pengetahuan, atau bisa mengkonstruksi ya, mengkonstruk teori, kemudian juga bahkan sampai ke sains gitu ya. Nah, pertanyaan seperti itu ya. Maka jawabannya ya, penelitian dia memiliki beberapa tipe berdasarkan hasilnya. Ya, penelitian yang dia hanya pada level deskriptif analisis atau hanya dia naratif dan deskriptif, dia hanya cukup mendeskripsikan tentang data-data yang dia temukan, ya, tanpa perlu adanya analisis yang lebih mendalam. Nah, ini biasanya di level skripsi. Ya, jadi skripsi di degree level itu ya, di sarjana itu dia sebenarnya bisa mendeskripsikan, menarasikan data, yang data itu diperoleh secara valid, itu dianggap sudah lulus. Oke ya, jadi dia hanya level yang pertama hanya deskriptif, naratif. Tapi ini penting juga, kenapa? Karena tadi misalnya kita ingin tahu tentang benar nggak sih zamannya Umar bin Abdul Aziz itu memang orang itu, masyarakat itu kaya semuanya. Kan dia sebenarnya hanya mencari kitab-kitab sirah, tarikh gitu ya. Kemudian dia akan kumpulkan ya, oke ini datanya betul, dia bahasa Arabnya bisa, kemudian memahaminya bisa, kemudian dia mendeskripsikan, dia menarasikan tentang bagaimana kehidupan di masanya Umar bin Abdul Aziz dari sisi ekonominya. Oke, level pertama, level degree itu adalah deskriptif, naratif. Ya, kadang ada sedikit analisisnya untuk menguatkan. Nah, di level master yang kita sekarang ini seharusnya dia bukan hanya mendeskripsikan, tetapi dia sudah mulai ya memproduce untuk teori yang ada. Minimalnya ketika dia berpikir, ketika dia membahas satu permasalahan, dia menggunakan teori dari orang lain.
ya, menggunakan teori dari orang lain yang sudah ada, dibuktikan atau digunakan, ya, atau mungkin nanti ketika dilihat di lapangan kalau kualitatif maka, bisa jadi teori yang, tadi pertama digunakan itu ternyata kemudian, sudah usang, ya, sudah tidak berlaku lagi. Misalnya nih, ya teori tentang, mungkin kalau di ilmu sosial itu ada Clifford Geertz, ya. Di Clifford Geertz itu ada teori tentang, santri, priayi, dan abangan. Ya, sekarang itu udah nggak ada tuh, udah nggak bisa untuk memotret Indonesia sekarang ini, karena yang abangan pun banyak yang jadi santri. Santri yang bukan abangan namanya, santri-santri liberal gitu ya, itu juga banyak juga gitu kan. Sehingga, teori ini sudah nggak bisa berlaku lagi. Ini kalau yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif berarti dia memang, membawa satu teori, misalnya, Pak Syukur mau meneliti tentang, kinerja nih. Kinerja dari SDM itu dia dipengaruhi oleh apa saja, misalnya oleh pendapatan, kemudian oleh, leadership, kemudian mungkin oleh, corporate culture. Nah, dia akan melihat orang sudah banyak meneliti itu, tetapi kemudian ketika dibawa ke satu perusahaan, di-riset, ini betul atau tidak. Ya. Jadi kalau kuantitatif dia membawa teori untuk dibuktikan, kalau kualitatif itu, melihat di masyarakat kemudian melahirkan, satu teori, ya. Walaupun di level master ini sebenarnya dia, memproduce-nya itu lebih kepada, disebut dengan teorinya itu belum sampai ke grand atau ke middle, tapi dia lebih kepada aplikasi, ya. Jadi lebih kepada sub teori, jadi belum sampai ke, teori yang tinggi gitu. Bahkan dia sebenarnya membuktikan teori yang ada, kemudian melihat di lapangan, melihat yang nyatanya itu juga, di level S2 itu sudah cukup. Nah, di level, PhD atau doktoral, nah itu di sana dia pertama, deskripsi, kemudian naratif, datanya valid, kemudian, dia menguasai berbagai teori tentang, objek dari penelitian dia, kemudian setelah, diketahui berbagai teori, dia akan membuktikan kelemahan, kelebihan, kekurangan, sudah out of date gitu ya dan sebagainya, sehingga dia bisa memproduce satu, teori, baru. Jadi, memproduce teori baru itu hanya di level, PhD atau doktoral. Penelitian yang mana, ya kita tinggal pilih, ya penelitian yang paling gampang udahlah, deskriptif naratif saja, kita hanya pengen tahu tentang, misalnya yang terbaru itu tentang, dalam Islam itu, seperti apa sih sebenarnya uang itu? Kembali ke uang gitu, atau mungkin sebenarnya boleh nggak sih kita jual beli uang itu gitu ya, kok sampai sekarang masih, nggak boleh, bahkan menjadi ijma ya, uang itu nggak boleh dijual belikan, tapi di masyarakat, banyak jual belinya nih, gimana? Gitu ya. Jadi, 3 level lah minimal itu. Ya, jadi hanya deskriptif naratif, membuktikan teori, dan menghasilkan satu, teori. Nah, satu teori ini pun di doktoral itu sebenarnya dia juga, tidak mesti, teori itu harus betul-betul, baru gitu ya, tidak juga gitu. Kadang teori yang menjadi sub teori saja itu pun juga nanti dianggap juga sudah lulus di level doktoral. Oke, terima kasih itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Muhammad Riyad silakan. Yang kedua lebih kepada pendapat sih ya, Pak. Kenapa ya ilmuwan atau peneliti di Indonesia itu justru tidak mau hidup di Indonesia gitu, Pak. Saya lebih ingin ke pandangan Bapak sebagai peneliti gitu ya. Seperti ketika muktamar atau pelantikan PBN itu kan Pak Jokowi bilang ya, siapa itu ya, saya lupa itu santrinya yang di Singapura itu suruh pulang gitu kan. Betul. Nah, dan terus juga banyak ya di Jerman juga, di India orang-orang Indonesia gitu. Apa hanya motif ekonomi saja atau pendapatan atau uang, atau justru ketika orang sudah menjadi peneliti yang unggul, Indonesia ini tidak layak gitu dihuni oleh seorang peneliti misal. Ya lebih ke pandangan Bapak sebagai peneliti ya. Terima kasih Pak waktunya.
Oke, terima kasih. Ya kita kan berarti namanya juga belajar, kita banyak nih, jadi diskusi gitu ya. Jadi kalau kalau mau bertanya nggak usah minta izin, langsung aja bertanya gitu ya. Terima kasih, bolehlah sebagai ucapan itu. Oke, ini menarik sebenarnya. Jawabannya sebenarnya sangat luas sekali. Tapi saya juga bisa menyebut dari mulai level yang paling rendah, kenapa ilmuwan itu dia tidak mau tinggal di Indonesia. Level yang paling rendah itu adalah memang terkait dengan uang. Lebih tepatnya sebenarnya penghargaan, tapi ini level yang paling rendah ya. Jadi ketika orang itu mungkin, di Indonesia digaji cuma 10 juta, di luar negeri 100 juta gitu ya. Ini level yang paling rendah, tapi karena paling rendah ini sebenarnya tidak banyak yang seperti ini, sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali, bahkan mungkin hanya 1 dari 1000 gitu ya, itu yang pertama, itu level yang pertama. Yang level berikutnya adalah terkait juga dengan pengakuan. Sebenarnya lebih kepada pengakuan dan aktualisasi, ya aktualisasi. Ini di level yang di atasnya, di mana uang itu udah nggak penting gitu ya, uang itu nggak penting. Misalnya yang terbaru ini ada seorang ahli kelapa sawit yang dia itu bisa merubah ya kelapa sawit itu menjadi bahan bakar minyak gitu ya. Dulu ada pohon jarak, kemudian juga ada singkong dan lain sebagainya gitu ya, untuk jadi BBM. Kalau singkong nanti pilihannya sebenarnya ini mau BBM atau mau jadi makanan nih, maslahatnya yang mana nih? Ekonomi syariahnya mungkin risetnya belum ada tuh kayaknya. Jadi level yang berikutnya ini sebenarnya lebih kepada aktualisasi diri dan juga implementasi dari pengetahuan yang dikuasainya gitu. Jadi ketika banyak sekali ya ilmuwan di Indonesia, misalnya saya juga pernah ke Universitas Sriwijaya, di sana ada satu profesor yang beliau itu sangat expert sekali di bidang teknologi pertanian. Tapi alhamdulillah beliau juga tetap tinggal di Indonesia gitu ya, karena tidak semuanya juga gitu ya. Jadi tapi dia mengatakan dia dengan teknologi pertanian yang ada di Indonesia itu jelas itu tidak kalah dengan yang lainnya. Bahkan beliau menjadi presiden untuk presiden perkumpulan dari ahli teknologi pangan di seluruh dunia dari Indonesia ini. Tapi dia bisa mengatakan, saya bisa membuat misalnya itu tape yang tanpa alkohol. Ya, kemudian juga bisa membuat berbagai teknologi yang sebenarnya kalau mau diaplikasikan oleh masyarakat, oleh negara, itu kita nggak perlu impor beras. Misalnya dia dengan teknologi yang ada itu, dia bisa menanam beras itu cukup hanya sekitar 40 sampai 60 hari, itu sudah panen. Sehingga kalau itu dilaksanakan oleh pemerintah, dia bilang itu seorang profesor ini dia mengatakan, kita tuh udah nggak butuh impor beras. Nah, tapi kan terkait dengan impor beras, impor daging, impor dan sebagainya, kedelai kita juga masih impor dari Amerika, itu kan sebenarnya bukan hanya ekonomi, tapi lebih juga nanti ada unsur politis, bisnis, kapitalisme. Jadi banyak gitu ya. Nah, jadi saya lebih cenderung ke level yang kedua ini, ilmuwan kita bukan berarti mereka sudah tidak perlu uang gitu ya, tapi mereka lebih kepada aktualisasi diri dan juga kemanfaatan yang lebih banyak ketika di luar negeri itu gitu ya. Ketika mereka itu digunakan ya ilmu, mereka meneliti satu sains misalnya, kemudian ketika di Indonesia wah nggak bisa berkembang nih, nggak bisa dipakai juga gitu ya. Udah kita keluar negeri, di sana tadi diakui kemudian juga digunakan. Nah, itu lebih ke arah ke sana. Berarti nanti kebijakannya ya bukan hanya untuk memanggil mereka kembali gitu ya. Ya oke lah ujroh atau fee itu menjadi sebuah keniscayaan sesuai dengan keilmuannya. Tapi penerapan ilmu, keahlian yang mereka miliki di tengah masyarakat ini menjadi sebuah keniscayaan. Misalnya saja ya pesawat terbang misalnya, tinggi sekali ya. Ekonomilah saja gitu ya. Atau mungkin saya banyak juga teman-teman di Singapura dan Malaysia yang kayaknya emang betah di sana gitu ya, betah di sana, tenang, damai walaupun di negara sekuler, tapi lebih tenangan di sini. Kita ada teman yang jadi dekan di Singapura sana, dia bilang katanya, "Saya kalau di Singapura itu lebih santai memakai jubah gitu ya, merasa nyaman dibanding kalau di Indonesia dipakai jubah itu udah kesannya tuh teroris dan sebagainya." Kalau di sana mah kita biasa aja gitu kan, karena memang kulturnya itu sudah metropolis sehingga berubah berbeda gitu. Nah, itu juga nanti faktor kenyamanan juga ada juga, tapi lebih banyak ke aktualisasi dan kemanfaatan yang lebih banyak gitu.
gitu. Oke, terima kasih Pak Riyad. Yang lain ada mau bertanya lagi? Ada yang mau nanya nggak nih? Kalau tidak, kita lanjutkan ke hal yang cukup menarik. Ini sebenarnya kajiannya terkait dengan apa? Terkait dengan di mata kuliah Filsafat Ekonomi Syariah, yaitu tentang apa yang disebut dengan metode ilmiah, gitu ya. Metode ilmiah ini penting, gitu ya. Ketika bicara tentang tadi metode ilmiah adalah tata cara, ya, seperangkat cara, tahapan dalam membuktikan, dalam memperoleh kebenaran ilmiah atau kebenaran ilmu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan ilmiah? Wah, ini Pak Herdi kayaknya udah siap nih, udah on kamera. Saya tanya ke Pak Herdi dulu nih. Kira-kira Pak Herdi, yang disebut dengan ilmiah itu apa sih? Oh, langsung dimatikan kameranya tuh ya? Silakan, Pak Herdi. Apa yang disebut dengan ilmiah nih? Silakan. Ilmiah itu sepemahaman saya adalah yang berpegang pada prinsip-prinsip keilmuan. Berpegang pada prinsip-prinsip keilmuan. Oke. Jadi kalau metode ilmiah berarti cara menerapkan ilmu, prinsip-prinsip ilmu terhadap proses penelitian. Proses penelitian itu kan ada mulai dari identifikasi, kemudian mengumpulkan data, kemudian apalagi mengolah dan sebagainya secara sistematis dan berurutan. Oke, sistematis berurutan gitu ya. Terus? Sepemahaman sebegitu. Oke, terima kasih. Mohon Ya, maaf kalau ilmiah. Oke, nggak apa-apa, kita bareng-bareng belajar. Ini kan udah semester 3 nih, udah mau lulus nih. Ya, oke. Jadi ilmiah itu kan memang bahasa Arab ya. Jadi ilmiah ada ya dengan tak marbutoh yang menunjukkan penisbatan, ya, penyandaran. Berarti ilmiah itu adalah bersifat ilmu. Tapi jadi bahasa Indonesia juga sama juga bersifat ilmu. Berarti metode ilmiah adalah metode yang sifatnya itu adalah ilmu. Nah, tetapi kemudian ternyata di dunia ini ada semacam dikotomi, ya. Sebenarnya bisa dikatakan dikotomi atau bisa dikatakan juga memang karena world view, mindset, perspektif yang muncul itu I think is from the other Islamic civilization, gitu ya. Jadi begini, yang disebut dengan ilmiah dalam perspektifnya kita sebut saja Western, Barat, itu adalah ilmu yang bersumber dari eksperimen, trial and error, dan juga bisa dirasakan atau bisa dirasai dengan panca indera atau bisa dianalisis dengan panca indera. Sementara sesuatu yang tidak bisa dianalisis dengan panca indera itu tidak dianggap sebagai ilmu. Is a big problem. Kang Ajat boleh memahami perkataan saya? Boleh diulang lagi coba? Apa kira-kira? Ya, kira-kira apa tadi saya bilang apa tadi? Ya, intinya adalah saya ini aja ya, kesimpulannya aja mungkin ya. Ya, boleh. Jadi, intinya adalah ilmu itu adalah ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat atau kaidah ya segala sesuatu yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Betul. Ilmu pengetahuan ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa tadi? Ilmiah itu segala sesuatu yang bersifat keilmuan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan gitu. Jadi semacam kayak Kang Heri tadi, seperti membuat karya ilmiah, penelitian ilmiah, dan metode ilmiah dan sebagainya gitu. Oke, luar biasa. Oke, balik lagi ke saya. Jadi istilah ilmiah adalah sifat ilmu, sifat dari keilmuan. Tetapi kemudian pertanyaannya, big problemnya, masalah besarnya itu adalah ilmu itu oleh peradaban Western, Barat, itu selalunya adalah sesuatu yang bisa diindrai,
sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Sementara sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera itu tidak dianggap sebagai ilmu. Dengan kata lain, kita sedang diskusi tentang wahyu sebagai bagian dari ilmu dalam Islam, tetapi kemudian dia tidak dipandang sebagai ilmu oleh peradaban lainnya. Bisa dipahami? Ya, saya ulang lagi. Jadi ketika bicara tentang ilmiah adalah sesuatu yang sifatnya itu keilmuan. Tetapi kemudian ilmu, sifat keilmuan itu di barat itu dipahami sebagai sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Sementara dalam Islam bukan hanya sesuatu yang dicerna oleh panca indera, tetapi kita mengenal adanya wahyu sebagai bahkan puncak sumber dari ilmu pengetahuan. Disinilah terjadi gap antara keilmuan Barat, Western, dengan keilmuan di dalam Islam. Saya tanya Pak Herdi lagi, apa pendapatnya tentang inian saya tadi, ungkapan saya nih, silahkan. Intinya saya sependapat dengan Dr. Misno bahwa ilmiah itu adalah apa tadi? Ya, sifat ilmu. Ilmu yang bisa dicerna oleh panca indera ya. Tetapi banyak hal dalam Islam yang tidak hanya bisa dicerna dengan panca indera, tetapi juga membutuhkan keyakinan, yaitu iman. Betul. Itu menurut saya. Saya sependapat dengan Dr. Misno, hanya mungkin menambahkan bahwa bukan hanya bisa dicerna oleh panca indera tetapi juga diyakini oleh keimanan. Oke, terima kasih Pak Herdi. Ini pembahasan yang sebenarnya sangat deep ya, sangat mendalam terkait dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan itu sendiri gitu ya. Ketika Barat menganggap bahwasannya wahyu itu berarti teks Al-Quran dan hadis, itu dia tidak dianggap sebagai sumber standar ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian mereka meniadakan adanya ilmu agama, terutama nanti yang sifatnya itu dia tidak bisa dicerna oleh panca indera. Gitu ya. Nah, tetapi kemudian dari fenomena inilah kemudian muncul ya sebenarnya sejak penerjemahan buku-buku dari Yunani di Baghdad, di Darul Hikmah dan juga Baitul Hikmah, di mana kemudian muncul adanya rasionalisasi dari wahyu, atau lebih umumnya lagi rasionalisasi dari Islam. Sehingga seolah-olah kemudian muncul pendekatan bahwa Islam itu juga rasional kok. Islam itu juga semua aturannya itu juga dia sangat ilmiah. Ilmiah di sini berarti ke Western, ke peradaban di Amerika dan di Eropa sana gitu ya. Nah, sehingga kemudian gerakan rasionalisasi ini kemudian juga didorong juga oleh pemahaman, pengetahuan dan juga ilmu nanti yang muncul nanti yang disebut dengan maqasidus syariah. Ya, dengan ilmu maqasidus syariah dia lebih kepada logik, kemudian juga walaupun dia tidak meninggalkan dari esensi values dari syariah itu sendiri. Oke, kembali tadi ke ilmiah. Berarti yang disebut dengan metode ilmiah itu adalah seperangkat tahapan untuk sampai kepada sebuah ilmu. Nah, ilmiah atau ilmu dipahami dalam peradaban Barat itu adalah yang hanya bisa dicerna oleh panca indera. Sementara dalam peradaban Islam, ilmu atau sifat ilmu itu adalah justru yang paling banyak itu adalah bersumber dari ayat al-haqqu mir rabbikum, ya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk teks wahyu yaitu Al-Qur'an dan hadis, ya. Dan nanti ada asar, ada khobar dan juga akwal dari beberapa a'immah.
Nah, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ketika kemudian muncul perbedaan ini, ya sehingga kemudian metode penelitian yang digunakan itu pun dia akan berbeda. Ya, akan berbeda. Kenapa? Karena basicnya, dasarnya itu sudah memang berbeda, ya. Tetapi, Islam bisa mengadopsi, mengakomodir dari berbagai metode penelitian yang ada. Tetapi kemudian kita punya kekhasan, kita punya karakter yang berbeda, ya. Kenapa? Karena, karakter wahyunya itu sangat melekat, bahkan tidak bisa, dihilangkan. Ya memang tidak bisa ya, karena kita yakin ya, kan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah ya. Jadi la raiba fihi itu menjadi sebuah keniscayaan. Tapi kemudian cara melihat teks wahyu ini sebagai sumber dari ilmu pengetahuan itulah yang nanti kemudian memunculkan berbagai pendapat dalam dunia Islam. Ada yang pendekatan tadi rasional gitu ya, ada juga dengan pendekatan yang tetap tekstual gitu ya, atau mungkin penggabungan antara keduanya. Ya, nah dalam ekonomi atau dalam metode penelitian ekonomi syariah kita akan mengambil dari pendapat yang kedua tadi bahwasanya ilmu ya kebenaran dan juga definisi ilmiah itu bukan hanya sesuatu yang bisa hanya dicerna oleh panca indera tetapi juga bersumber dari teks wahyu. Ini perbincangannya, diskusinya sangat tajam sebenarnya terkait dengan epistemologi dari ilmu dan juga secara spesifik epistemologi dari ekonomi syariah gitu ya. Kenapa? Karena kenapa sih ya misalnya itu riba gitu ya atau mungkin maisir kemudian najas atau mungkin tadlis atau mungkin ghoben atau mungkin ihtikar itu kok nggak boleh dalam Islam gitu ya. Kenapa gitu ya? Kalau jawaban iman kan cukup. Ya sudah karena Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkannya. Tapi dalam konteks yang sekarang kita perlu buktikan misalnya ya, tadi ada kaitan dengan tabayun juga nih. Oh ternyata ditemukan bahwa kelangkaan dari minyak goreng itu adalah karena adanya ihtikar. Ya, kita sebagai peneliti tidak mudah percaya gitu ya. Jangan hanya, "Oh ternyata ada yang menimbun nih, ada ihtikar." Belum tentu nih. Kenapa? Karena mungkin yang dimasuk di media itu hanya satu itu saja. Ya, dia bisa berkilah juga bahwa, "Ini bukan menimbun Pak, ini memang persiapan untuk, ekspor, nanti," gitu ya. Nah, berarti kita harus buktikan, oh ternyata ikhtikarnya itu yang menimbun itu bukan cuman itu saja, ya. Bahkan kita nanti bisa meluaskan takrif atau definisi dari ikhtikar itu sendiri. Bahwa ikhtikar itu bisa dilakukan oleh, penjual retailnya, bisa juga dilakukan oleh distributornya, bahkan juga bisa dilakukan oleh, produksinya, produsennya, pabriknya, ya bisa juga oleh, perkebunannya, pemilik kebunnya, itu sangat mungkin terjadi ihtikar. Padahal Nabi bersabda, "La yahtakiru illa khotiun." Jadi reaktualisasi dari hadis Nabi inilah yang kemudian nanti bisa juga menjadi satu, riset di, kelangkaan dari minyak goreng ini, ya. Jadi bukan hanya kalau kita pakai teorinya invisible hand, oh karena banyaknya demand nih, supply-nya terbatas gitu sehingga harga naik. Terus mau ngapain kalau udah kayak gitu? Enggak, ternyata enggak seperti itu juga karena faktanya juga, kita lihat lebih detail, lebih dalam enggak seperti itu gitu. Tidak hanya, oke permintaan itu banyak tapi kan nanti ada semacam panic buying dan itu juga biasanya ya media juga akan berpengaruh juga dan juga bisa dimanfaatkan oleh, dari mulai produsennya, distributornya, sampai ke, penjual, retailnya. Ini dia riset yang memang, perlu mendalam gitu ya. Oke, kembali ke tadi. Jadi, metode ilmiah termasuk nanti tahapan-tahapan dalam metode ilmiah, nanti yang lebih spesifik itu adalah terkait dengan cara kita mengkaji teks wahyu. Ini berarti di metode penelitian atau di metodologi, penelitian ekonomi syariah, kita juga sebenarnya belajar tentang apa, yang harus dikuasai itu adalah,
ulumul Quran dan juga metode tafsir, ini penting sekali ya, termasuk balaghahnya juga ya, artinya cara memahami Al-Qur'an itu harus betul-betul dikuasai. Ya ulumul Quran lah berarti. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi misalnya kok di Ashabul Kahfi menggunakan kata-kata biwarikikum, menggunakan kata-kata aurak. Kalau di Nabi Musa menggunakan darohim ya, darohim bahsin gitu ya. Jadi dengan dirham yang sedikit gitu misalnya gitu ya. Nah, kok sudah ada sih di zamannya Ashabul Kahfi, sudah ada sih di zamannya Nabi Yusuf itu dirham gitu ya. Oh ternyata memang udah ada juga, dan kita tahu bahwa dinar dirham itu ya, dinar itu punya Romawi, dirham itu punya Persia gitu ya. Kemudian kita dicap pakai la ilaha illallah, kemudian menjadi digunakan juga oleh Islam. Nah, itu juga kita perlu detail lagi. Jadi jangan kemudian, wih kan uang yang paling itu adalah dalam Islam itu dinar dengan dirham. Oh ternyata dinar itu juga sebenarnya punya Romawi, dirham itu punya Persia. Jadi kajiannya, risetnya itu dia perlu lebih mendalam. Itu bedanya peneliti dengan ya orang awam, bedanya ulama dengan orang awam itu adalah dia tidak hanya mudah percaya, tapi memang dia perlu mengkaji lebih detail terkait dengan informasi, data yang datang kepada dia, gitu ya. Oke, jadi metode ilmiah tadi kemudian berarti harus menguasai tadi ulumul Quran, ya tafsirnya jelas dalamnya, kemudian juga ulumul hadis, termasuk juga jangan sembarangan menggunakan hadis yang mungkin sampai maudhu gitu ya, atau mungkin dhaif. Berarti nanti juga kita akan ada juga untuk takhrij hadis dan juga tapi bukan di subjek ini ya, di mata kuliah, tapi nanti mungkin kita akan buat pelatihan atau apa terkait dengan takhrij hadis dan juga ulumul Quran mungkin yang belum pernah belajar, sehingga pondasinya dalam memahami dari teks wahyu itu betul-betul kuat gitu ya. Nah, setelah itu, setelah penguasaan terhadap ulumul Quran, penguasaan terhadap ulumul hadis itu dia ya kita sebut khatam gitu ya. Berikutnya adalah juga mempelajari dari pendapat-pendapat akwal dari a'immah, para ulama terkait juga dengan teori-teori mereka. Ini sudah ada bukunya di Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah. Nanti mudah-mudahan saya bisa kirimkan soft copy-nya dan gratis gitu ya. Nah, setelah itu what's next? Justru berikutnya adalah tugas kita nih untuk mengembangkan berbagai teori terkait dengan ekonomi syariah ya. Teori jangan lihat grand teori ya, middle teori tidak. Teori-teori sederhana yang mungkin bisa kita kembangkan berdasarkan data di lapangan, berdasarkan fenomena yang ada, berdasarkan juga nanti adilatul ahkam yang dibangun oleh para ulama itu, sehingga kita bisa menyimpulkan, bisa merumuskan dan bisa memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Misalnya terkait dengan masyarakat kita tentang masih ada yang ini yang paling itu tentang rentenir, tentang bank emok gitu ya, tentang bank keliling, bangke, atau mungkin tentang ShopeePay, atau mungkin tentang GoPay, atau mungkin tentang Gadai dan lain sebagainya. Itu terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sehingga harus dicari solusinya. Nah, di situ. Oke, tadi terkait dengan metode ilmiah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya sebelum nanti saya tanya lagi? Udah 41 nih ya. Waktunya sih sebenarnya sampai sekitar berapa? 16 atau 19 menit lagi gitu. Tapi kalau ada mau bertanya dipersilahkan. Oke, ini terima kasih tadi dari ini, ilmu telah diuji kebenarannya, pengetahuan belum teruji. Ya, sudah betul. Oke, ada yang mau bertanya? Mungkin waktu kita sekitar 10 menit lagi ke depan. Pak Herdi silahkan. Iya dok, terima kasih. Terkait dengan ilmu atau yang tadi ilmiah, saya mengkategorikan beberapa dalam ilmu itu kan ada sains, ada filsafat, ada mistik.
Yang saya pahami kalau sains itu kan kita bisa peroleh melalui eksperimen atau percobaan. Kemudian ada filsafat mungkin yang lebih ke logika ya. Betul. Kemudian mistik itu kan berarti kepada keyakinan. Betul. Jadi ketika sesuatu bersifat ilmiah, berarti dia mengakomodir ketiga hal tersebut. Bukan hanya yang tadi disebutkan, bukan hanya bisa dicerna, tetapi juga harus diyakini. Gitu. Jadi bahwa artinya bahwa Al-Quran atau hadis sebagai landasan kita itu juga menjadi bagian dari yang ilmiah itu. Menurut dokter bagaimana? Yang maksud saya begini, sains, filsafat dan mistik apakah juga bisa menjadi bagian dari keilmuan ini? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Luar biasa sekali pertanyaannya. Ini tadi saya katakan menjadi satu diskusi panjang ya antara Timur dengan Barat atau lebih tepatnya antara Barat dengan Islam tentang karakter atau ruang lingkup dari ilmu. Tadi saya lebih cenderung mengatakan bahwa filsafat itu dia masuk bagian dari sains, bagian dari ilmu. Gitu ya, ilmunya dia tentang ya logika itu dia bagian dari ilmu juga. Nah, tetapi kemudian nanti juga dalam kajian ini juga kita akan menemukan perspektif yang berbeda antara Islam dengan Barat juga ya. Ketika filsafat Barat dia betul-betul murni kepada logika, kepada rasional gitu ya, sementara filsafat Islam dia lebih kepada juga tidak lepas dari makna teks yang ada. Gitu ya. Jadi antara filsafat dengan sains itu filsafat itu bagian dari sains. Oke, sekarang kita terbagi atau tersisa dua antara sains dengan tadi mistik. Nah, mistik ini memang kadang penggunaannya itu di masyarakat awam itu dia tidak tepat gitu ya. Jadi seolah-olah itu mistik itu ya sesuatu yang mistik gitu ya, syirik kemudian dan lain sebagainya. Padahal mistik dalam teori ilmu itu adalah memang terkait dengan dengan keyakinan, terkait juga dengan sesuatu yang sifatnya supranatural ya, sesuatu yang sifatnya dari nanti kalau di Pak Prof Tafsir dari Bandung itu dia menyebutnya dengan istilah disebut dengan super science. Jadi atau bahkan menyebutnya dengan meta science gitu ya. Jadi sesuatu yang ada di atas sains gitu. Karena dia memang tadi sumbernya itu berbeda. Oke ya, jadi ada science, ada meta science. Nah, kemudian ketika bicara tentang science dengan meta science inilah kemudian beberapa ilmuwan ya Muslim mereka mencoba mendekatkan. Jadi merasionalkan, mengilmiahkan dalam konteks Barat itu sesuatu yang sifatnya keyakinan, mistik ya, dalam arti keyakinan Islam tentang misalnya malaikat itu bisa dibuktikan kok keberadaannya gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu juga secara rasional itu juga bisa dibuktikan kok memang ada gitu ya. Kemudian juga adanya hari kiamat itu bisa dibuktikan kok tentang keilmiahannya. Nah, dari situ kemudian tetapi karena tadi dari Barat itu dia perspektifnya tetap tidak bisa gitu, sesuatu yang mistik itu ya dia di luar dari sains gitu. Nah, termasuk juga nanti dalam ekonomi syariah itu masih banyak dipertanyakan apakah ilmu ekonomi syariah itu adalah ilmu atau dia hanya etika, hanya norma ya. Nah, ini nanti masih perdebatan panjang bahkan belum sampai ilmu ekonom muslim itu belum sampai kepada teori yang baku tentang ekonomi syariah itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, tersisa tadi dua antara sains dengan meta science itu, kemudian akhirnya ilmuwan profesor-profesor muslim mereka tadi merasionalkan, mendekatkan sehingga teman-teman menyebut dengan super science atau meta science ini ya, sehingga di bukunya Prof
of Tafsir itu tentang filsafat ilmu itu bahkan misalnya terkait dengan sihir gitu ya, sampai ke jampi-jampi kemudian juga pelet sekalipun itu dia disebut sebagai meta science gitu. Jadi sesuatu pengetahuan ilmu yang berada di atas dari sains yang ada di barat. Jadi mencoba merasionalkan, bener nggak sih sihir itu ada nggak sih? Kalau orang Mu'tazilah saya ingat sekali nih misalnya begini, misalnya itu ada benda ini ya, misalnya ada ini nih, ini sendok nih ya. Sendok ini kita anggap misalnya itu ya sendok saja lah. Kemudian ini sendok, kemudian ini tangan gitu ya. Nah ini sendok, ini tangan. Nah ini materi, ini juga materi. Mungkin nggak sendok ini kemudian masuk ke dalam tangan saya tanpa melalui pori-pori? Nah, orang rasional, orang Mu'tazilah akan mengatakan tidak mungkin. Sendok yang materi, benda, ini tangan yang materi atau perut kita yang materi itu nggak mungkin bisa masuk tanpa dia melalui celah lubang yang ini bisa masuk. Nah, padahal tadi di Protase itu dia merasionalkan sihir, kenapa kemudian orang itu kok bener nggak sih tiba-tiba di dalam perutnya itu ada paku, ada silet gitu ya, kan nggak rasional. Nah, padahal tadi orang Mu'tazilah itu saya ingat sekali dia ada satu profesor saya di Bandung itu yang sakit gitu ya, rahimahullah sekarang sudah meninggal gitu ya. Jadi ada benda-benda itu yang masuk ke tubuhnya gitu ya, Bu Dokter Rereng tahu nih ininya. Dia masuk ke tubuhnya, tapi ada satu dokter yang dia cukup rasional, dia mengatakan nggak mungkin, dia nggak percaya, masa ini sendok kemudian masuk ke dalam masuk ke tangan saya gitu tanpa melalui lubang-lubang pori-pori ini, nggak mungkin. Tapi faktanya bahwa bahwa sendok ini bisa ada di perut tanpa melalui mulut dan lubang yang lainnya. Nah, itu ya. Nah, rasionalisasinya itu ilmiahnya itu seperti apa? Kok bisa paku silet itu bisa masuk di dalam perut gitu? Jadi kita akan menemukan tadi yang Mu'tazilah, kemudian juga ada yang tadi dengan keyakinan kalau Islamnya kan sebenarnya ya kita katakan sangat mungkin. Makanya perpindahan singgasananya Ratu Bilqis gitu ya, hanya dengan sekejapan mata itu bisa berubah tuh sudah pakai teknologi mungkin sudah 10G mungkin gitu ya, udah 10J gitu ya, sehingga perpindahannya itu sangat cepat sekali gitu ya. Nah itu kan gimana nih atau mungkin Isra Mi'raj misalnya pakai pendekatan sains gitu. Nah itu kan itu ya sebenarnya kalau kita sebagai orang Islam tadi Pak Heri mengatakan betul ya bahwa kita sebagai Islam, sebagai Muslim itu harus yakin bahwasanya mistik dalam artian keyakinan itu ya itu sumber dari ilmu pengetahuan. Makanya kemudian ketika Nabi dari mulai Isra gitu ya, kalau Isra itu mungkin masih rasional gitu ya karena dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam beberapa waktu. Tapi kemudian ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, itu kan sainsnya itu seperti apa? Nah, itu nanti akan memisahkan antara orang yang dia mungkin logik, rasional gitu dengan yang udahlah kita yakin aja, percaya, iman gitu kan. Tadi kuncinya memang iman. Apakah iman tidak logik ya kita teliti lah. Seperti itu Pak Herdi. Jadi memang ujungnya tadi setuju bahwa kita sebagai umat Islam itu harus sains itu, ilmu pengetahuan itu ya didasarkan kepada wahyu. Oke, terima kasih. Wih, tinggal sedikit lagi nih. Ada yang mau nanya lagi Pak Syukur mau nanya? Sudah cukup. Ya, oke. Terima kasih semuanya nih ya, udah agak malam juga nih. Jadi menarik sekali di pertemuan pertama kita ini sudah membahas pertama terkait dengan pengertian dari metode dan metodologi. Kita insya Allah sudah paham metode itu adalah tata cara, kemudian metodologi adalah ilmu tentang tata cara untuk mencapai kepada keilmiahan gitu ya. Kemudian basic
dasar dari pemikiran penelitian ini adalah terkait dengan problem yang dihadapi oleh masyarakat begitu banyak dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, dan harus dicarikan solusinya secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara ilmiah dalam konteks Islam itu adalah ilmiah yang dia bisa dicerna oleh panca indera, tetapi juga bersumber dari wahyu, yaitu di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, kemudian ilmiah ini ketika dimasukkan ke dalam objek penelitian, yaitu ilmu ekonomi syariah, kita akan menemukan bagaimana ilmu ekonomi syariah saat ini masih belum sampai ke level ilmu, tapi masih sifatnya lebih kepada normatif, etis, dan juga filosofis gitu ya. Ke depan tugas dari para ekonom muslim itu untuk mengembangkan ekonomi syariah itu menjadi sebuah ilmu yang memang baku, yang memang dia sudah settle, sudah stabil sebagai bagian dari ilmu pengetahuan gitu. Kemudian objeknya berarti terkait dengan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan semesta, terkait dengan optimalisasi dari sumber daya alam yang tidak terbatas dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir berarti kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang muslim, seorang yang memahami, belajar untuk memahami Islam, belajar untuk memahami lebih detail tentang bagaimana sesuatu itu dianggap benar ketika memang melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, dan juga tahapan-tahapan yang coba kita konstruk, kita bangun sehingga akan memperoleh sebuah kebenaran, yang kebenaran itu akan berkontribusi untuk ilmu pengetahuan dan juga bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, sudah 2 jam nih ya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Insyaallah besok semua ditunggu di kampus gitu ya. Untuk yang offline-nya, insyaallah untuk yang hari Jumat ini kita akan berjalan seperti biasa terus menerus gitu ya, setiap Jumat malam insyaallah taala dengan materi atau mata kuliah subjek metodologi penelitian ekonomi syariah, termasuk nanti ujung dari mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa membuat proposal untuk tesis ya, kemudian nanti bisa dipresentasikan dan hasilnya nanti bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kasih ilmunya. Terima kasih semuanya. Lanjut lagi ya pekan depan. Banyak tanya nih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi